Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arman Rohim. Saya dari Universitas Esa Unggul, jurusan akuntansi dengan nomor NIM 2021 0102 165. Pada kali ini saya akan sedikit berpidato tentang konteks berbicara formal. Pengertian berbicara menurut beberapa ahli ialah berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang sangat diperlukan untuk berbagai keperluan manusia, sehingga dapat kita katakan berbicara itu merupakan keterampilan dalam diri kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Kenapa keterampilan berbicara itu sangat penting? Hal itu dikarenakan agar hal yang ingin kita sampaikan mudah dipahami oleh lawan bicara kita atau orang yang ingin kita ajak berbicara, sehingga tidak terjadi miscommunication. Nah, sedangkan untuk menjadi pembicara yang baik, tentunya kita itu harus dituntut untuk dapat menguasai konsep dasar berbicara, tujuan berbicara kita, jenis berbicara, dan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara itu sendiri. Nah, sedangkan kemampuan seseorang berbicara di tempat umum itu harus sering dilatih. Karena ada pepatah ala biasa karena sudah ala biasa karena sudah terbiasa. Ala bisa karena sudah terbiasa. Nah, apabila kita sering melatih berbicara kita di tempat umum, pada suatu saat nanti ketika kita diperlukan untuk berpidato di depan mahasiswa, di depan dosen, ataupun ketika kita nanti sidang, kita tidak kagok dalam berbicara. Kenapa hal itu sangat penting? Dikarenakan banyak masyarakat itu atau orang-orang kita itu ketika berbicara di tempat umum, mereka itu seperti kagok, seperti tidak lancar. Sehingga hal itu harus sangat sering kita latih agar jika suatu saat nanti kita perlu berbicara di depan umum, hal itu bisa diterima oleh orang banyak, sehingga kembali lagi apa yang kita inginkan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, berbicara itu merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya sekedar ucapan, tapi berbicara juga memiliki beberapa teknik, sehingga orang lain itu mudah paham, terlebih bagi orang yang bekerja di bidang marketing. Dikarenakan dalam mereka berbicara itu harus sangat membuat orang itu tertarik agar barang yang mereka jual dapat laku. Dengan kata lain, gaya berbicara mereka itu dapat menarik pelanggan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka itu sudah menguasai beberapa teknik dalam berbicara, terutama berbicara di tempat umum. Dan terkadang ketika kita berbicara di tempat umum juga tidak semuanya harus dengan kata-kata formal. Bisa saja dengan kata-kata sehari-hari kita, akan tetapi tata cara bahasa kita itu lebih dijaga. Jangan dibawa bahasa-bahasa keseharian kita dengan teman-teman kita sendiri. Kita juga harus bisa membedakan. Ketika kita berbicara dengan teman, itu harus berbeda dengan ketika kita berbicara dengan seorang dosen ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sedangkan prinsip umum dalam berbicara itu adalah salah satunya itu adalah minimal harus ada 2 orang. Dikarenakan apabila hanya 1 orang, kita tidak memiliki lawan bicara. Ketika berbicara itu harus ada lawan bicara kita agar ada feedback atau respon dari lawan bicara kita, sehingga
berbicara itu terlihat lebih menarik. Nah, sedangkan berpidato itu biasanya itu di tempat umum, seperti ketika presiden sedang berpidato, menteri sedang berpidato, bapak rektor sedang berpidato di hadapan para mahasiswanya. Nah, dalam hal berpidato ini terdapat tiga jenis. Terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama adalah dengan cara menghafal. Dengan cara akan tetapi pada cara ini memiliki risiko yang cukup besar, dikarenakan apabila kita lupa hafalan kita, itu akan berdampak negatif ketika kita sedang berpidato. Yang kedua adalah dengan menyelipkan kata-kata kunci di kertas kecil ketika kita sedang berpidato. Nah, hal ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu ketika kita lupa apa yang ingin kita bicarakan saat berpidato, kita hanya tinggal melihat kertas kecil itu dan kita sudah berhasil menemukan kuncinya, sehingga kita dapat menjabarkan kata-kata kunci tersebut agar pidato kita berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga adalah menyediakan teks berpidato. Nah, pada yang ketiga ini adalah saya bilang itu kurang dapat menjadi kurang bisa diutamakan, dikarenakan kita akan terfokus terhadap bacaan tersebut, bukan terhadap audiens yang audiens lawan bicara kita, atau para mahasiswa, sehingga tujuan yang ingin kita sampaikan itu tidak tercapai. Nah, ketika berpidato juga dapat menyampaikan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita secara langsung dan tanpa tidak kita sangka-sangka. Nah, selain berbicara, berpidato, ada juga hal yang penting, yaitu menyimak. Hal menyimak ini sangat penting, sehingga orang berbicara kepada kita merasa lebih diperhatikan oleh kita. Dan juga dalam hal menyimak ini, kita harus menjadi penyimak yang baik, agar maksud dan tujuan orang yang berbicara kepada kita itu dapat tersampaikan. Seperti ketika saat presiden sedang berpidato kenegaraan, para anggota dewan itu harus menyimak perkataan presiden dengan baik, agar maksud dan tujuan presiden berpidato kenegaraan itu dapat diterima dengan baik oleh para anggota dewan dan masyarakat pada umumnya. Dan juga apabila ada hal-hal yang kurang menurut mereka para anggota dewan, mereka dapat menanyakan kepada sang presiden ketika selesai berpidato. Nah, ketika sedang berbicara, kita juga harus memperhatikan bahasa-bahasa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita berbicara dengan orang Jawa, kita menggunakan bahasa Sunda. Dan juga jangan sampai ketika kita berbicara dengan warga daerah, kita menggunakan bahasa Inggris yang tidak semuanya dapat dimengerti oleh mereka. Alangkah baik ya kita mengambil jalan tengah, seperti dengan bahasa Indonesia, sehingga mau dimanapun kita berada, kita itu dapat berbicara dengan bahasa Indonesia, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat atau lawan bicara kita. Namun akan lebih baik lagi apabila kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, seperti ketika kita sedang berada di Bandung atau daerah yang menggunakan bahasa Sunda, kita dapat berbicara dengan bahasa Sunda. Dan pula ketika kita sedang ada di Jawa, kita juga dapat berbicara dengan bahasa Jawa, sehingga terlihat lebih akrab. Baik, untuk itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin selanjutnya bisa saya sampaikan pada konten-konten selanjutnya. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan likes and loncengnya dihidupin.